Angin utara menderu kencang, membawa butiran salju tajam yang menghantam wajah siapapun yang berani melintasi lembah es abadi. Tempat ini adalah wilayah terlarang bagi manusia biasa, bahkan bagi para kultivator sekalipun. Namun, aturan hanyalah tulisan di atas kertas bagi Yan Hui. Gadis muda mantan murid sekte Gunung Xuan itu menyeret langkah kakinya yang berat menembus ketebalan salju. Perutnya berbunyi nyaring. Sebuah orkestra kelaparan yang memalukan di tengah kesunyian alam yang mematikan. Yan Hui berhenti sejenak, menatap hamparan putih yang menyilaukan mata. Rasa lapar telah menuntun gadis itu tersesat jauh dari jalur aman. Niat hati ingin mencari tanaman obat langka untuk ditukar dengan uang atau makanan. Namun nasib justru membawa Yan Hui ke pusat antah berantah ini. Napasnya mengepul putih di udara dingin. Tubuh mungil itu menggigil, bukan hanya karena suhu yang membekukan tulang, tetapi juga karena aura aneh yang menyelimuti lembah tersebut. Sebuah tekanan tak kasat mata seolah mengawasi setiap gerik-gerik penyusup kecil ini. Di hadapan Yan Hui, sebuah gua besar menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan mangsa. Stalaktit tajam menggantung di langit-langit gua, berkilauan menyerupai taring binatang buas, didorong oleh insting untuk mencari tempat berlindung dari badai salju. Kaki Yan Hui melangkah masuk. Kegelapan menyambutnya. Namun anehnya, udara di dalam terasa sedikit lebih hangat. Meski berbau anyir dan tua, semakin dalam Yan Hui melangkah, semakin kuat sensasi bergetar di dadanya. Jantung gadis itu berpacu cepat. Di ujung lorong gua, terdapat sebuah danau beku yang permukaannya sebening cermin. Di tengah danau tersebut, berdiri sebuah pilar es raksasa yang memancarkan cahaya biru redup. Ada sesuatu di dalam pilar itu. Bayangan samar sesosok makhluk agung terperangkap dalam tidur panjang yang menyedihkan. Tanpa sadar, Yan Hui mendekat. Mata gadis itu terpaku pada ukiran rumit di lantai es yang mengelilingi pilar. Itu adalah segel kuno. Sayangnya, nasib buruk memang gemar membuntuti Yan Hui. Kakinya terpeleset di atas permukaan licin. Tubuhnya terpelanting keras, dan telapak tangannya tergores ujung batu tajam saat berusaha menahan jatuh. Darah segar menetes. Cairan merah kental itu jatuh tepat di atas garis segel yang memudar. Seketika, hening pecah. Suara gemuruh terdengar dari kedalaman bumi, mengguncang dinding-dinding gua hingga reruntuhan batu kecil berjatuhan. Cahaya biru pada pilar es meledak terang, menyilaukan pandangan Yan Hui. Retakan demi retakan muncul pada permukaan pilar, menjalar cepat seperti jaring laba-laba. Segel ribuan tahun itu hancur seketika saat mencicipi darah segar yang mengandung energi spiritual murni. Dari balik pecahan es yang berhamburan, sesosok bayangan melesat keluar. Bukan naga raksasa, melainkan wujud manusia. Seorang pria dengan jubah compang-camping, rambut panjang terurai yang memutih sebagian, dan sepasang mata yang menyala penuh amarah serta dendam. Tianyao telah bangun. Sang Raja Naga yang terhina itu melayang turun. Kakinya mendarat ringan di hadapan Yan Hui yang masih terperangah di lantai. Tianyao menatap gadis di hadapannya dengan tatapan menyelidik. Hidung mancung pria itu mengendus udara, menangkap aroma darah yang baru saja membebaskannya. Ada sesuatu yang familiar dalam darah itu. Aroma kebebasan, sekaligus kunci untuk memulihkan kekuatannya yang hancur. Yan Hui mundur dengan panik, menyeret tubuhnya menjauh. Naluri bertahan hidupnya berteriak bahaya. Sosok di depannya memancarkan aura pembunuh yang pekat. Tianyao tidak membiarkan mangsanya lolos. Tangan pucat pria itu terangkat, mencengkeram udara kosong. Seketika, tubuh Yan Hui tertarik oleh kekuatan tak kasat mata, melayang mendekat hingga leher jenjang gadis itu berada dalam cengkeraman sang Raja Naga. "Darahmu," Tianyao berbisik, suaranya parau seperti gesekan batu kasar,
namun mengandung otoritas yang mutlak. Kau memiliki aroma tulang naga. Yan Hui berusaha memberontak, memukul lengan kekar yang mencekiknya. Tetapi tenaga gadis itu tidak berarti apa-apa dibandingkan sisa kekuatan Tianyao. Sang Raja Naga tidak peduli pada rontaannya. Pria itu menyadari bahwa jiwa dan sebagian esensi tubuhnya yang hilang dapat dilacak menggunakan gadis ini. Yan Hui adalah kompas hidup bagi Tianyao. "Lepaskan aku, iblis gila!" seru Yan Hui dengan sisa napas. Sudut bibir Tianyao terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang mengerikan. Pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, jari telunjuk Tianyao menyentuh dahi Yan Hui. Sebuah simbol naga menyala merah di kening gadis itu, lalu meresap masuk ke dalam kulit, meninggalkan rasa panas yang menyengat hingga ke jiwa. "Kau tidak akan pergi kemanapun," ujar Tianyao dingin. "Mulai detik ini, hidup dan matimu ada di tanganku. Kita akan mencari milikku yang telah dicuri." Yan Hui merasakan tubuhnya lemas seketika. Mantra pengikat telah ditanam. Gadis ceria yang malang itu kini terikat takdir dengan makhluk paling berbahaya di dunia kultivasi. Tanpa tahu bahwa petualangan ini akan mengubah sejarah 3 alam selamanya. Perjalanan menuruni lembah es bukanlah hal yang menyenangkan, terutama ketika seseorang dipaksa berjalan beriringan dengan mayat hidup yang tampan namun menakutkan. Yan Hui berkali-kali mencoba melarikan diri saat Tianyao sedang bermeditasi memulihkan tenaga. Namun setiap kali gadis itu melangkah lebih dari 10 tombak menjauh, rasa sakit yang luar biasa akan menghantam dadanya. Simbol naga di kening Yan Hui akan menyala, menariknya kembali ke sisi sang majikan paksa. Tianyao sendiri tidak banyak bicara. Sang Raja Naga lebih banyak diam, memusatkan sisa energinya untuk mendeteksi keberadaan bagian tubuhnya. Setelah ribuan tahun disegel, jiwanya tidak lengkap, dan kekuatan sihirnya hanya tersisa setitik debu dibandingkan masa jayanya dulu. Namun, setitik debu bagi Raja Naga setara dengan kekuatan seorang master bela diri di dunia manusia. "Berhenti mengeluh," tegur Tianyao tanpa menoleh, mendengar gerutuan Yan Hui yang tiada henti di belakangnya. "Kita sudah dekat." Mereka tiba di pinggiran sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik kabut pegunungan. Desa itu tampak damai, dengan asap dapur mengepul dari cerobong rumi rama-rama kayu sederhana. Suara ayam berkokok dan tawa anak-anak terdengar samar. Namun, bagi mata terlatih seorang kultivator seperti Yan Hui, desa ini terasa janggal. Terlalu sunyi untuk ukuran pemukiman di siang hari, dan udara di sekitarnya berbau amis, tersamar oleh aroma bunga liar yang terlalu menyengat. "Tempat apa ini?" tanya Yan Hui. Kewaspadaannya meningkat. Tangan gadis itu meraba pedang kayu di pinggangnya, senjata sederhana yang ia gunakan sejak diusir dari sekte. "Tempat di mana kakiku disembunyikan," jawab Tianyao datar. Matanya menatap tajam ke arah sebuah kuil tua di tengah desa. Getaran resonansi antara jiwanya dan tulang kakinya semakin kuat. "Mereka yang tinggal di sini bukan manusia," seolah menjawab ucapan Tianyao. Seorang wanita tua bungkuk keluar dari salah satu rumah. Wajahnya keriput dengan senyum ramah yang dipaksakan. Wanita itu membawa keranjang berisi buah-buahan segar. "Tuan dan nona muda, kalian pasti lelah," sapa wanita tua itu dengan suara serak. "Mampirlah, desa kami jarang kedatangan tamu." Yan Hui hendak menolak, namun perutnya yang tidak tahu diri kembali berbunyi keras. Gadis itu menatap buah-buahan merah ranum di keranjang dengan tatapan lapar. Tianyao, di sisi lain, tidak tertarik pada makanan. Pria itu melangkah maju, mengabaikan tawaran ramah tersebut, dan langsung bertanya dengan nada mengintimidasi. "Di mana kalian menyimpannya?" Wanita tua itu berhenti tersenyum. Punggung bungkuknya perlahan tegak. Suara tulang berderak terdengar mengerikan dari balik kulit keriput itu. "Tamu yang tidak sopan," desis makhluk itu,
suaranya berubah menjadi geraman rendah. Aroma naga. Pantas saja, kepala desa memperingatkan kami. Dalam sekejap, ilusi damai desa itu pecah. Warga desa, yang semula terlihat seperti petani biasa, berubah wujud. Kulit mereka melepuh, menampakkan sisik-sisik hijau, berlendir, dan mata kuning vertikal. Mereka adalah siluman rawa yang bertugas menjaga segel tulang kaki naga selama Barabadabat atas perintah Dewi Suying. Puluhan siluman mengepung mereka. Yan Hui menjerit tertahan, langsung melompat ke belakang punggung Tianyao. Kau bilang kekuatanmu belum pulih. Bagaimana kita melawan satu kampung siluman? Tianyao tetap tenang, meski wajahnya pucat. Pria itu tahu kondisinya lemah, tetapi kesombongan sebagai penguasa naga tidak mengizinkannya mundur. Gunakan otakmu, gadis bodoh. Kau kultivator, bukan karung beras. Alihkan perhatian mereka. Aku akan menghancurkan segel di kuil itu tanpa menunggu persetujuan Yan Hui. Tianyao mendorong gadis itu ke arah kerumunan siluman. Sementara sang raja naga sendiri melesat terbang menuju kuil tua di tengah desa. Dasar naga sialan, maki Yan Hui. Mau tidak mau, Yan Hui harus bertarung. Gadis itu menarik pedang kayunya, mengalirkan sedikit energi spiritual yang dimilikinya. Pedang kayu itu bersinar kekuningan. Dengan gerakan lincah, Yan Hui menangkis cakar siluman yang hendak merobek wajahnya. Meskipun bukan murid terbaik di sektenya, Yan Hui memiliki kecerdikan jalanan. Gadis itu melempar bubuk cabai yang selalu ia bawa di saku sebuah trik murahan, namun efektifkah mata para siluman, membuat barisan musuh kacau balau. Sementara itu, Tianyao tiba di depan pintu kuil. Aura familiar memancar kuat dari dalam. Tulang kakinya ada di sana, tertanam sebagai pilar utama bangunan tersebut. Namun, seorang siluman besar setinggi 2 tombak dengan gada berduri menghalangi jalan. Penjaga utama, Tianyao, tidak memiliki waktu untuk bermain-main. Pria itu memejamkan mata, memanggil sisa api naga dari dalam jiwanya. Ketika mata itu terbuka kembali, pupil Tianyao berubah vertikal, menyala keemasan. Minggir, perintah Tianyao. Sebuah ledakan gelombang suara auman naga keluar dari mulutnya. Meskipun belum bertenaga penuh, auman itu cukup untuk membuat siluman penjaga terhuyung mundur. Telinganya berdarah. Memanfaatkan celah itu, Tianyao menerobos masuk. Tangannya terulur menyentuh pilar di tengah ruangan. Saat jari-jari Tianyao menyentuh permukaan pilar, cahaya menyilaukan meledak. Tulang naga itu mengenali tuannya. Dinding kuil runtuh. Tulang itu melebur menjadi cahaya dan meresap masuk ke kaki kanan Tianyao. Rasa sakit dan kekuatan datang bersamaan. Tianyao meraung panjang. Di luar kuil, para siluman yang sedang mengeroyok Yan Hui terhenti, ketakutan mendengar suara raungan yang memancarkan dominasi purba. Yan Hui, yang sudah babak belur dan terpojok, menoleh ke arah reruntuhan kuil. Dari balik debu yang mengepul, Tianyao berjalan keluar. Langkah kakinya kini tegap, tidak lagi menyeret seperti orang sakit. Aura di sekitar Raja Naga itu menjadi lebih padat, lebih berbahaya. Tianyao menatap para siluman yang gemetar. Satu jentikan jari dan api biru membakar hangus pemimpin siluman yang tadi menghalangi jalan. Sisa siluman lainnya lari tunggang langgang ketakutan. Yan Hui merosot duduk di tanah. Napasnya tersengal-sengal. Gadis itu menatap pria di hadapannya dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Ini baru satu bagian tubuh. Bagaimana jadinya jika Raja Naga ini utuh kembali? Tianyao menghampiri Yan Hui, mengulurkan tangan, bukan untuk membantu berdiri, melainkan untuk menyeret gadis itu lagi. Jangan malas, masih banyak bagian tubuhku yang lain. Kita berangkat sekarang. Yan Hui menatap tangan itu, lalu menatap wajah dingin Tianyao. Dalam hati, gadis itu bersumpah akan mencari cara mematahkan kutukan ini sebelum ia terseret lebih jauh ke dalam kegilaan sang naga.
Namun, untuk saat ini, Yan Hui harus menurut. Petualangan mereka baru saja dimulai. Malam turun, menyelimuti hutan di perbatasan desa siluman. Langit gelap gulita tanpa bintang, seolah alam turut merasakan kegelisahan yang menyelimuti dua sosok yang tengah beristirahat di bawah pohon beringin tua. Api unggun kecil menyala, memercikan bunga api ke udara dingin, menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan pekat tersebut. Tianyao duduk bersila dengan mata terpejam. Keringat dingin mengalir membasahi pelipis sang Raja Naga. Proses penyatuan kembali. Tulang kaki kanannya dengan tubuh fisik ternyata menimbulkan rasa sakit yang jauh lebih menyiksa daripada saat anggota tubuh tersebut dipisahkan paksa ribuan tahun lalu. Energi spiritual bergejolak liar di dalam meridian tubuh pria itu, mencoba mencari keseimbangan antara kekuatan purba dan wadah manusia yang rapuh. Yan Hui duduk agak menjauh, memeluk lutut sambil menatap nyalang ke arah api. Gadis itu tidak bisa tidur, bukan hanya karena tanah hutan yang keras, melainkan karena rasa takut bercampur penasaran terhadap sosok yang kini menjadi majikannya. Tiba-tiba, Tianyao mengerang, tertahan. Wajah tampan itu berkerut, menahan penderitaan. Tanpa peringatan, gelombang energi meledak dari tubuh Tianyao. Gelombang tersebut tidak melukai Yan Hui secara fisik, namun dampaknya menghantam pikiran gadis itu. Karena adanya segel ikatan naga di kening Yan Hui, pikiran gadis muda ini terseret masuk ke dalam pusaran memori Tianyao yang sedang tidak stabil. Dunia di sekeliling Yan Hui berubah, hutan gelap, lenyap, berganti menjadi sebuah aula istana langit yang megah, dihiasi ribuan lampion merah dan sutra emas. Suara gamelan surgawi terdengar merdu. Ini adalah hari pernikahan. Yan Hui melihat sosok Tianyao di masa lalu. Gagah perkasa dalam balutan jubah pengantin merah menyala, berdiri dengan senyum bahagia yang belum pernah Yan Hui lihat sebelumnya. Di hadapan Tianyao, berdiri seorang wanita yang kecantikannya mampu membuat bulan merasa malu. Dewi Suying. Tianyao, ucap Dewi Suying dengan suara lembut, memabukkan. Tangan wanita itu membelai dada bidang sang naga. Demi cinta kita, apakah kau bersedia memberikan segalanya padaku? Tianyao masa lalu mengangguk tanpa ragu. Segalanya, Suying, harta, tahta, bahkan nyawaku adalah milikmu. Senyum Suying melebar, namun matanya berubah dingin, sedingin es kutub. Bagus, kalau begitu, aku menginginkan sisik pelindung jantungmu. Aku membutuhkannya untuk membuat baju zirah bagi kekasih sejatiku, yang bukan dirimu. Dunia Yan Hui berputar miring saat melihat adegan berikutnya. Tidak ada ciuman mesra, yang ada hanyalah pengkhianatan keji. Suying menancapkan belati pusaka ke dada Tianyao. Darah naga menyembur membasahi gaun pengantin. Tianyao meraung, bukan karena sakit fisik, melainkan karena hancurnya hati yang telah ia serahkan sepenuhnya. Dengan kejam, Suying merobek sisik-sisik naga satu persatu, memotong tulang, dan memisahkan daging dari tubuh sang naga yang tidak berdaya karena racun cinta. Tidak! Yan Hui berteriak. Napasnya tersengal. Gadis itu tersentak kembali ke dunia nyata. Hutan gelap dan api unggun kembali menyapa penglihatannya. Yan Hui terengah-engah. Air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Rasa sakit, keputusasaan, dan amarah Tianyao terasa begitu nyata, seolah Yan Hui sendiri yang mengalaminya. Yan Hui menatap Tianyao yang kini telah membuka mata. Tatapan sang Raja Naga kosong, menatap kegelapan hutan dengan pandangan nanar. Kau melihatnya bukan? Tanya Tianyao datar. Suaranya terdengar mati. Yan Hui mengangguk pelan, tidak berani bersuara. Ketakutan gadis itu terhadap Tianyao perlahan berubah menjadi rasa iba yang mendalam. Makhluk ini bukan sekadar monster. Tianyao
adalah korban dari kekejaman yang tak terbayangkan. Namun, momen hening itu tidak berlangsung lama. Jauh di atas langit, di istana langit yang gemerlap, Dewi Suing terbangun dari meditasinya. Sang Dewi merasakan getaran aneh pada cincin yang terbuat dari sisik naga di jarinya. Cincin itu bergetar, merespons kebangkitan pemilik aslinya. Dia kembali, gumam Suing. Wajah cantiknya mengeras. Bagaimana mungkin dia bisa lepas dari segel lembah es? Suing bangkit dari singgasananya. Jubah emasnya berkibar. Wanita itu memanggil panglima perangnya, seorang jenderal bermata satu dengan tombak petir. Jenderal Wu, bawa pasukan elitmu. Sisir wilayah utara, cari sisa jiwanya, dan musnahkan sebelum dia sempat pulih. Jangan biarkan naga itu hidup barang sehari pun, titah Suing tegas. Kembali ke hutan, telinga tajam Tianyao menangkap suara desingan angin yang tidak wajar. Suara ribuan pedang terbang yang membelah udara. Pasukan langit telah datang. Bangun! Tianyao menyentak tangan Yan Hui, menarik gadis itu, berdiri kasar. Suing sudah tahu, kita harus pergi sekarang. Tapi kau masih terluka, protes Yan Hui. Mati atau lari? Pilih sendiri, bentak Tianyao. Mereka berlari menembus lebatnya hutan. Di belakang mereka, langit malam diterangi oleh kilatan cahaya serangan energi spiritual. Pohon-pohon bertumbangan, terkena ledakan. Pasukan pemburu semakin dekat. Tianyao, yang belum pulih sepenuhnya, tidak bisa melawan mereka secara langsung. Satu-satunya jalan keluar adalah masuk ke wilayah yang bahkan pasukan langit pun enggan memasukinya. Tianyao berbelok tajam menuju sebuah lembah yang tertutup kabut hijau pekat. Itu hutan kabut beracun. Kita akan mati konyol di sana, teriak Yan Hui, panik. Hutan itu terkenal sebagai kuburan bagi para kultivator. Lebih baik mati keracunan daripada jatuh ke tangan wanita iblis itu lagi, sahut Tianyao dingin. Tanpa ragu, pria itu menyeret Yan Hui melompat masuk ke dalam selimut kabut mematikan tersebut, meninggalkan kejaran pasukan langit yang berhenti tepat di perbatasan kabut dengan wajah geram. Kabut hijau itu terasa lengket di kulit, membawa aroma manis yang memuakan seperti bau bunga bangkai yang membusuk. Jarak pandang di dalam hutan kabut beracun tidak lebih dari 5 langkah. Pohon-pohon di sini tumbuh bengkok dengan kulit kayu, berwarna hitam legam. Silia lala tanaman itu sendiri sedang menjerit kesakitan. Yan Hui menahan napas, berusaha menggunakan teknik pernapasan sekte lamanya untuk menyaring racun di udara. Namun, kultivasi gadis itu terlalu rendah. Perlahan tapi pasti, racun neurotoksin mulai meresap ke dalam pori-pori kulitnya. Kepala Yan Hui terasa pening. Pandangannya mulai berbayang. Tianyao berjalan di depan. Langkahnya tetap stabil. Tubuh naga memiliki resistensi alami terhadap sebagian besar racun duniawi. Meskipun kondisi Tianyao saat ini jauh dari prima. Sang Raja Naga menoleh ke belakang, melihat Yan Hui yang mulai berjalan sempoyongan seperti orang mabuk. Jangan pingsan di sini. Aku tidak akan menggendongmu, ujar Tianyao ketus. Namun, Yan Hui tidak mendengar ucapan itu. Racun kabut telah menyerang pusat sarafnya, memunculkan halusinasi terburuk dari dalam lubuk hati gadis itu. Di mata Yan Hui, Tianyao yang berdiri di depannya berubah wujud menjadi guru sekte yang mengusirnya dulu. Kau anak tidak berguna, murid gagal, seru bayangan guru sekte itu dengan wajah bengis. Kau tidak pantas hidup, tidak ada yang menginginkanmu. Orang tuamu membuangmu, dan sekarang sekte pun membuangmu. Yan Hui mundur ketakutan. Air mata deras mengalir. Tidak, guru, tolong jangan usir aku. Racau gadis itu. Jatuh berlutut di tanah berlumpur. Tangan Yan Hui mencakar tanah, tenggelam dalam keputusasaan masa lalunya sebagai yatim piatu yang selalu merasa tidak diinginkan. Tianyao mengerutkan kening melihat tingkah aneh Yan Hui. Pria itu menyadari bahwa gadis ini terkena efek halusinasi kabut. Awalnya,
Tianyao berniat membiarkannya saja. Toh, jika Yan Hui mati, Tianyao hanya perlu mencari orang lain yang memiliki elemen kayu murni, walaupun akan memakan waktu lama. Namun, saat melihat Yan Hui meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan, sesuatu dalam diri Tianyao terusik. Bayangan dirinya yang dikhianati dan dibuang seperti sampah oleh Suying melintas di benaknya. Rasa sakit karena dibuang adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh sang naga. Cih, merepotkan, decih Tianyao. Pria itu berbalik, berlutut di hadapan Yan Hui. Tianyao menggigit ujung jarinya hingga berdarah, lalu menempelkan jari berdarah itu ke bibir Yan Hui. Telan, perintah Tianyao. Darah naga adalah penawar racun terkuat di dunia. Setetes darah Tianyao masuk ke mulut Yan Hui. Rasa panas menjalar di tenggorokan gadis itu, membakar racun dan mengusir kabut ilusi di pikirannya. Yan Hui tersentak sadar. Batuk-batuk hebat, pandangannya kembali jernih. Wajah bengis guru sekte menghilang, berganti dengan wajah datar Tianyao yang menatapnya tajam. Kakau menyelamatkanku? Tanya Yan Hui, tak percaya. Kau petunjuk jalan untuk menemukan tanduk nagaku. Jika kau mati sekarang, aku akan buta arah. Jangan besar kepala, jawab Tianyao dingin, langsung berdiri dan membersihkan jubahnya. Yan Hui terdiam, menyeka sisa air mata. Meski ucapan Tianyao kasar, tindakan pria itu membuktikan sebaliknya. Tianyao baru saja membuang esensi darahnya yang berharga di saat kondisinya lemah demi menyelamatkan nyawa Yan Hui. Terima kasih, bisik Yan Hui pelan. Tianyao tidak menjawab. Kembali melangkah, menembus kabut. Arah jam 2. Aku merasakan resonansi tandukku di sana. Mereka berjalan semakin dalam, hingga tiba di sebuah rawa berlumpur hitam. Di tengah rawa, terdapat sebuah pohon raksasa yang sudah mati. Dan di puncak pohon tersebut, tersangkut sebuah benda berkilauan. Tanduk naga. Benda itu memancarkan aura emas redup. Namun, benda pusaka tidak pernah tanpa penjaga. Dari dalam lumpur rawa, muncul jelembang-jelembang besar yang meletup. Seekor ular raksasa, berkepala 2 ular piton, rawa muncul perlahan. Sisiknya sekeras baja, dan kedua mulutnya meneteskan bisa berwarna ungu. Makhluk ini telah bermutasi karena menyerap energi dari tanduk naga selama ratusan tahun. Mundur, perintah Tianyao pada Yan Hui. Kali ini, Tianyao tidak bisa menahan diri. Pria itu membutuhkan tanduk tersebut untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Tanpa pedang, Tianyao memadatkan energi spiritual di tangannya, membentuk sebuah bilah pedang dari cahaya biru es. Ular piton itu menyerang dengan kecepatan kilat. Satu kepala menyemburkan racun, kepala lainnya mencoba menggigit tubuh Tianyao. Sang Raja Naga bergerak lincah, melompat di antara akar-akar pohon, menghindari serangan mematikan itu. Tianyao menyabetkan pedang cahayanya, berhasil melukai salah satu mata ular tersebut. Piton itu meraung marah. Ekornya yang besar menyapu area sekitar. Yan Hui yang bersembunyi di balik batu nyaris terhantam. Melihat Tianyao mulai kewalahan karena staminanya yang belum pulih, Yan Hui tahu gadis itu tidak bisa hanya diam menonton. Yan Hui melihat kelemahan ular itu. Setiap kali ular tersebut hendak menyemburkan racun, ada jeda sesaat di mana sisik di bagian lehernya terbuka. Tianyao, leher bagian bawah, serang saat dia membuka mulut. Teriak Yan Hui memberikan instruksi. Tianyao mendengar teriakan itu. Pria itu tidak bertanya, langsung mempercayai pengamatan Yan Hui. Saat kepala ular itu kembali menerjang dengan mulut terbuka lebar, Tianyao tidak menghindar. Raja Naga itu justru menerjang maju, mempertaruhkan nyawanya. Mati kau, seru Tianyao. Pedang cahaya di tangan Tianyao menusuk tepat ke bagian leher yang tak terlindungi sisik, tembus
hingga ke belakang kepala. Ular raksasa itu kejong-kejong sesaat sebelum akhirnya ambruk tak bernyawa, menimbulkan gelombang besar pada air rawa. Tianyao mendarat di atas bangkai ular itu dengan napas berat. Tubuhnya gemetar kelelahan. Namun, mata pria itu berbinar saat menatap ke atas pohon. Dengan sisa tenaga, Tianyao melompat naik, mengambil tanduk naga miliknya. Saat tanduk itu bersentuhan dengan kulitnya, cahaya emas menyelimuti tubuh Tianyao. Tanduk itu perlahan menghilang, menyatu kembali ke dalam jiwanya. Rasa hangat mengalir ke seluruh tubuh, memperbaiki sebagian meridian yang rusak. Kekuatan Tianyao meningkat setingkat lagi. Tianyao turun kembali ke tanah, menatap Yan Hui yang masih bersembunyi. Untuk pertama kalinya, tatapan pria itu sedikit melunak. Meskipun hanya sekejap, kerja sama mereka, meski terpaksa, ternyata cukup efektif. Satu lagi kembali, gumam Tianyao. Selanjutnya, kita cari tulang punggung. Yan Hui menghela napas panjang, nepok-nepok dadanya yang masih berdebar. Petualangan gila ini semakin berbahaya. Tetapi entah mengapa, melihat Tianyao mendapatkan kembali kekuatannya, memberikan sedikit rasa kepuasan di hati Yan Hui. Mungkin, hanya mungkin, mereka benar-benar bisa mengalahkan takdir buruk ini bersama-sama. Kota Yongzhou adalah permata di dunia manusia. Berbeda jauh dengan kesunyian mematikan di lembah es atau kengerian hutan kabut beracun, kota ini hidup dengan denyut nadi perdagangan dan herek pikak manusia. Lampion warna-warni menghiasi setiap sudut jalan. Aroma masakan lezat menguar dari kedai-kedai pinggir jalan, dan suara tawar-menawar pedagang mengisi udara. Bagi Yan Hui, pemandangan ini adalah surga. Gadis itu menatap nanar pada deretan tusuk sate ayam yang mengepul di sebuah kedai. Setelah berhari-hari hanya memakan buah liar dan hampir mati keracunan, Yan Hui merasa air liurnya hampir menetes. Tuan Naga, panggil Yan Hui, menoleh pada sosok tinggi di sebelahnya yang mengenakan caping bambu untuk menutupi wajah. Bisakah kita berhenti sebentar? Perutku sudah berdemo sejak di hutan tadi. Tianyao tidak menjawab. Pria itu terus berjalan, membelah keramaian dengan langkah lebar dan tegas. Fokus sang Raja Naga bukanlah pada makanan duniawi, melainkan pada jejak energi samar yang menuntun mereka ke kota ini. Ada dua hal yang Tianyao rasakan di sini. Pertama, keberadaan tulang punggung naga yang tersimpan di brankas harta milik wali kota Yongzhou. Kedua, sebuah resonansi aneh yang semakin kuat setiap kali Tianyao berdiri berdekatan dengan Yan Hui. Hei, kau mendengarku tidak? Yan Hui berlari kecil menyusul langkah lebar majikannya. Tangan gadis itu menarik ujung lengan baju Tianyao. Tianyao berhenti mendadak. Pria itu menoleh, tatapan tajam dari balik cadar caping menembus mata Yan Hui. Tiba-tiba, Tianyao merasakan gelombang panas di dadanya. Jantung naga miliknya yang selama ini kosong dan dingin berdetak kencang, seolah menyapa kepingan dirinya yang hilang. Tanpa peringatan, Tianyao mencengkeram pergelangan tangan Yan Hui. Yari-yari pria itu menekan titik nadi gadis tersebut, mengirimkan sedikit energi spiritual untuk memeriksa bagian dalam tubuh Yan Hui. Yan Hui tersentak kaget. Apa yang kau lakukan? Sakit. Tianyao tidak peduli. Wajah di balik caping itu memucat. Penelusuran energi Tianyao menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang selama ini tersembunyi rapi di balik segel jantung Yan Hui. Di dalam dada gadis cerewet ini, tertanam sisik pelindung jantung Heart Protection Scale. Itu adalah benda pusaka terkuat milik Tianyao. Satu-satunya bagian yang tidak bisa dihancurkan. Dan benda yang paling dicari oleh Dewi Suying. Fakta ini menghantam kesadaran Tianyao seperti petir di siang bolong. Pantas saja Yan Hui bisa mematahkan segel di lembah es. Pantas saja darah gadis ini bisa membangunkan Tianyao. Gadis ini bukan sekadar kebetulan. Yan Hui
adalah wadah hidup bagi nyawa Tianyao. Tianyao melepaskan cengkeramannya perlahan. Tatapan pria itu berubah rumit. Di satu sisi, kegembiraan meluap karena benda terpenting itu ada tepat di depan mata. Namun, di sisi lain, sebuah dilema moral muncul. Sisik itu telah menyatu dengan jantung Yan Hui selama bertahun-tahun, menopang hidup gadis yang memiliki kelainan jantung bawaan tersebut. Mengambil kembali sisik itu berarti mencabut nyawa Yan Hui seketika. "Ada apa?" tanya Yan Hui bingung sambil mengusap pergelangan tangannya yang memerah. "Kau menatapku seolah aku ini sepotong daging panggang." "Kita cari penginapan," ujar Tianyao singkat. Suaranya terdengar parau. Pria itu memalingkan wajah, menyembunyikan gejolak batin yang berkecamuk. Malam itu, di sebuah kamar penginapan sederhana, Yan Hui tertidur pulas karena kelelahan. Gadis itu mendengkur halus, tidak menyadari bahaya yang mengintai di samping tempat tidur. Tianyao berdiri di sisi ranjang, menatap wajah polos Yan Hui yang terlelap. Tangan kanan sang Raja Naga terangkat, ujung jarinya bersinar dengan energi biru tajam, siap membedah dada gadis itu untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Hanya satu gerakan, bisik batin Tianyao. Satu gerakan cepat, sisik itu kembali. Kekuatanku pulih sempurna, dan aku bisa membalas dendam pada Suying. Namun, tangan itu gemetar. Bayangan Yan Hui yang nekat menyerang siluman ular demi melindunginya. Wajah gadis itu yang tersenyum tulus saat Tianyao memberinya darah penawar racun. Semua ingatan itu berputar, menahan niat membunuh Tianyao. Tianyao menurunkan tangannya. Pria itu mengepal erat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Sang Raja Naga, yang dikenal kejam dan tegas, ternyata tidak sanggup membunuh gadis yang telah menyelamatkannya. Meskipun gadis itu memegang kunci kebangkitannya, "Aku akan mencari cara lain," gumam Tianyao pada kegelapan kamar. "Aku akan mengambil tulang punggung di rumah wali kota dulu. Sisik itu, biarlah tetap di sana untuk sementara waktu." Keputusan itu menjadi titik balik takdir mereka. Tanpa Tianyao sadari, keraguan sesaat ini akan membawa konsekuensi besar di masa depan. Di luar jendela, seekor burung gagak bermata merah mengawasi mereka, lalu terbang melesat menuju langit malam, membawa kabar bagi sang dewi di istana kayangan. Keesokan harinya, suasana di kota Yongzhou berubah mencekam. Langit yang semula cerah mendadak tertutup awan hitam pekat yang bergeleng-gulang tidak wajar. Angin kencang bertiup, menerbangkan debu, dan membuat warga kota berlarian panik mencari perlindungan. Yan Hui dan Tianyao baru saja keluar dari penginapan. Tujuan mereka adalah kediaman wali kota untuk mengambil tulang punggung naga. Namun, langkah mereka terhenti di tengah alan-alan kota yang kini sepi. Aura ini, Yan Hui memegang dadanya yang berdebar kencang. Kenapa rasanya sesak sekali? Tianyao menyipitkan mata, menatap langit. Dia datang. Sebuah pilar cahaya emas turun dari langit, menghantam tanah di hadapan mereka. Gelombang kejutnya membuat bata-bata paving jalan retak. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok wanita yang anggun, namun memancarkan aura dominasi yang mengerikan. Dewi Suying. Wanita itu tidak datang dengan pasukan. Suying datang seorang diri. Percaya diri dengan kekuatan abadi yang dimilikinya. Gaun emasnya berkibar tertiup angin magis. Tatapan matanya tertuju lurus pada Tianyao, penuh dengan kebencian dan obsesi yang gila. Lama tidak bertemu, Tianyao sapa Suying dengan senyum manis yang mematikan. "Kau terlihat menyedihkan." Tianyao melangkah maju, menempatkan dirinya di depan Yan Hui sebagai tameng. "Suying, kau masih saja berisik seperti dulu." Suying tertawa kecil. Suara tawa itu terdengar merdu, namun menusuk telinga. Tatapan sang dewi kemudian beralih pada Yan Hui yang mengintip takut-takut dari balik punggung Tianyao. "Ah, jadi ini gadis kecil yang kau bawa?"
Suying memiringkan kepala. Manis sekali, tapi kasihan. Dia tidak tahu apa-apa. Bukan, tutup mulutmu, bentak Tianyao. Energi naga mulai berkumpul di telapak tangannya. Suying mengabaikan ancaman itu. Wanita itu menatap Yan Hui lekat-lekat. Gadis bodoh, apa kau tahu kenapa Raja Nagamu ini melindungimu mati-matian? Apakah kau pikir dia peduli padamu atau jatuh cinta padamu? Yan Hui terdiam, bingung. Firasat buruk mulai merayapi hati gadis itu. Dia menjagamu seperti ternak. Lanjut Suying kejam, karena di dalam jantungmu ada sisik pelindung miliknya. Dia hanya menunggumu cukup gemuk dan sehat. Lalu dia akan merobek dadamu dan mengambil sisik itu. Kau hanyalah wadah penyimpan barang, Yan Hui. Begitu dia mendapatkan apa yang dia mau, kau akan mati. Dunia Yan Hui serasa runtuh. Gadis itu menoleh, menatap punggung Tianyao. Tianyao, apa itu benar? Tianyao tidak menjawab. Punggung pria itu kaku. Kebisuan sang Raja Naga adalah jawaban yang paling menyakitkan. Tianyao memang berniat mengambil sisik itu awalnya. Dan fakta bahwa sisik tersebut ada di jantung Yan Hui adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Kenapa kau diam saja? Teriak Yan Hui. Air mata mulai menggenang. Katakan, kalau wanita gila ini bohong, sisik itu memang ada padamu. Jawab Tianyao, akhirnya, tanpa menoleh. Itu milikku. Jawaban singkat itu menghancurkan kepercayaan yang baru saja tumbuh di hati Yan Hui. Gadis itu merasa dikhianati untuk kedua kalinya dalam hidup. Setelah dibuang oleh sektenya, Yan Hui mundur perlahan, menggelengkan kepala tak percaya. Kau sama saja dengan mereka semua. Isak Yan Hui. Kau iblis memanfaatkan celah emosional tersebut. Suying menjentikkan jarinya. Sebuah gelombang energi menghantam Yan Hui, melempar gadis itu jauh ke belakang hingga menabrak dinding bangunan. Yan Hui pingsan seketika. Yan Hui, Tianyao hendak berlari menolong. Namun, Suying sudah berpindah tempat dalam sekejap, menghalangi jalan Tianyao. Fokus padaku sayang, desis Suying. Sebuah cambuk emas muncul di tangan sang dewi. Tanpa sisik pelindungmu, kau hanyalah cacing tanah di hadapanku. Pertarungan tidak seimbang pun terjadi. Tianyao, yang belum mendapatkan tulang punggung dan tanpa sisik pelindung jantung, bertarung dengan gagah berani. Naga api biru dan petir emas Suying beradu di udara, menghancurkan bangunan di sekitar alun-alun. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Suying melancarkan serangan bertubi-tubi. Cambuk emasnya melilit tubuh Tianyao, membakar kulit naga itu dengan api surgawi. Tianyao meraung kesakitan, terhempas keras ke tanah hingga memuntahkan darah segar. Sang Raja Naga berusaha bangkit. Namun kaki Suying menginjak dadanya dengan kuat. Lihat dirimu. Cemooh Suying menatap rendah pada mantan kekasihnya. Lemah, patetik. Aku akan membawamu kembali ke Istana Langit. Kita akan melanjutkan permainan kita yang tertunda ribuan tahun lalu. Tianyao menatap nanar ke arah tubuh Yan Hui yang tergeletak jauh di sana. Kesadaran pria itu mulai memudar. Dalam hati, Tianyao menyesal. Bukan karena kalah, melainkan karena ia tidak sempat menjelaskan pada Yan Hui bahwa dirinya telah membatalkan niat untuk membunuh gadis itu. Pandangan Tianyao menggelap. Suying mengibaskan tangannya, menciptakan kurungan sihir yang memerangkap tubuh Tianyao. Sang dewi membawa tawanan berharganya, terbang menuju langit, meninggalkan Yan Hui sendirian di tengah reruntuhan kota yang hancur, patah hati, dan tidak sadarkan diri. Takdir mereka kini terpisah. Kegelapan menang untuk sementara waktu. Namun benih tekad di hati seorang gadis yang dikhianati baru saja akan bertunas menjadi kekuatan yang tak terduga. Hujan turun deras, membasahi reruntuhan kota Yongzhou. Air langit itu bercampur dengan debu dan darah,
menciptakan lumpur merah yang menggenangi jalanan sepi. Di antara puing-puing bangunan yang hancur, sesosok tubuh mungil bergerak perlahan. Yan Hui terbatuk, memuntahkan sisa darah beku dari tenggorokannya. Rasa sakit menghantam sekujur tubuh gadis itu. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Yan Hui memaksakan diri untuk duduk. Ingatan tentang kejadian di allen-allen kembali berputar seperti mimpi buruk. Pengakuan dingin Tianyao, tawa kejam Dewi Suying, dan akhirnya pandangan terakhir sang Raja Naga sebelum dibawa pergi. Kau bodoh, Yan Hui, rutuk gadis itu pada dirinya sendiri, memukul tanah lumpur dengan kepalan tangan. Dia monster, dia hanya ingin jantungmu. Kenapa kau masih menangisinya? Namun, logika Yan Hui berteriak lain. Jika Tianyao benar-benar hanya menginginkan sisik pelindung jantung, mengapa pria itu tidak mengambilnya? Saat Yan Hui tertidur pulas di penginapan, mengapa Tianyao justru berdiri di depan Yan Hui, menerima hantaman cambuk Suying, dan membiarkan dirinya ditangkap? Tianyao memiliki ribuan kesempatan untuk membunuh Yan Hui dan kabur. Tetapi naga itu memilih untuk tidak melakukannya. Dia ragu, bisik Yan Hui. Matanya membelalak menyadari kebenaran tersebut. Naga bodoh itu, dia melindungiku. Tekad baru membara di mata Yan Hui, mengalahkan rasa takut dan sakit fisiknya. Gadis itu tidak bisa membiarkan Tianyao mati di tangan wanita iblis itu. Yan Hui bangkit berdiri. Meskipun kakinya gemetar, gadis mantan murid sekte itu merobek ujung jubahnya untuk membalut luka, lalu menatap ke arah langit utara. Tempat aura gelap Suying menghilang. Itu adalah arah menuju puncak gunung es, markas sementara sang dewi di dunia bawah. Perjalanan ke sana adalah misi bunuh diri. Yan Hui tahu tingkat kultivasinya terlalu rendah. Satu-satunya cara untuk menembus penjara Suying adalah dengan menggunakan teknik terlarang yang pernah Yan Hui baca di perpustakaan sekte secara diam-diam. Teknik pembakar jiwa. Teknik ini menukar umur kehidupan penggunanya dengan lonjakan kekuatan spiritual sesaat. Setengah sisa umurku tidak masalah, gumam Yan Hui. Mantap, asalkan aku bisa menampar wajah naga sombong itu sekali lagi. Yan Hui merapal mantra. Aura merah darah menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, gadis itu melesat terbang membelah hujan, meninggalkan jejak cahaya merah di langit malam menuju utara. Sesampainya di puncak gunung es, penjagaan sangat ketat. Ratusan prajurit boneka es berpatroli. Namun, dengan kekuatan pembakar jiwa, Yan Hui bergerak secepat kilat. Gadis itu menyusup masuk ke dalam gua penjara, menebas setiap boneka es yang menghalangi jalan dengan pedang kayunya yang kini dialiri energi merah mematikan. Di kedalaman penjara yang paling gelap, Yan Hui menemukan Tianyao. Kondisi sang Raja Naga sangat mengenaskan. Tubuh Tianyao dipaku ke dinding es dengan posik-posak besi yang menembus bahu dan lutut. Darah naga menetes, membeku sebelum sempat menyentuh lantai. Suying telah menyiksanya habis-habisan demi memaksanya menyerahkan lokasi sisa tubuhnya yang lain. Tianyao! Teriak Yan Hui. Suaranya pecah. Tianyao membuka mata perlahan. Pandangan pria itu kabur, namun ia mengenali sosok yang datang. Pergi, desis Tianyao lemah. Kenapa kau kembali? Cari mati. Diam, bentak Yan Hui sambil menebas rantai pengikat dengan sekuat tenaga. Aku datang untuk menagih hutang. Kau berjanji akan melindungiku sampai tujuan kita selesai. Ingat, rantai putus. Tubuh Tianyao ambruk. Namun Yan Hui dengan sigap menangkap tubuh kekar itu. Kontak fisik tersebut membuat Tianyao tersentak. Kehangatan tubuh Yan Hui mengalir ke dalam dirinya yang membeku. Di mana tubuh utamamu? Tanya Yan Hui cepat. Kita tidak bisa melawan Suying tanpa itu. Tianyao menunjuk ke sebuah segel raksasa di lantai penjara. Ternyata,
Suing memenjarakan jiwa Tianyao tepat di atas tempat tubuh asli naga itu disegel. Sebuah ironi kejam untuk menyiksa mental musuhnya. Hancurkan segel itu. Perintah Tianyao parau. Aku tidak punya tenaga. Yan Hui mengangguk. Gadis itu memusatkan seluruh sisa energi pembakar jiwa ke ujung pedangnya. Dengan teriakan melengking yang menggema di seluruh gua, Yan Hui menghujamkan pedang itu ke pusat segel. Duar, ledakan energi mengguncang gunung. Lantai es retak dan hancur berkeping-keping. Dari dalam kawah yang terbentuk, sebuah tubuh naga raksasa tanpa jiwa melayang naik. Tubuh itu bersisik hitam legam, agung, dan memancarkan aura purba yang menakutkan. Inilah tubuh utama naga. Getaran dari runtuhnya penjara puncak gunung es terasa hingga ribuan mil jauhnya. Di langit, awan-awan membelah diri karena tekanan energi yang meluap. Tianyao menatap tubuh aslinya yang melayang di udara. Jiwa sang raja naga bergetar hebat, merespons panggilan dari wadah fisiknya. Tanpa menunggu sedetik pun, Tianyao melepaskan diri dari papahan Yan Hui. Wujud manusianya berubah menjadi asap cahaya biru, melesat masuk menyatu ke dalam tubuh naga raksasa tersebut. Proses penyatuan itu berlangsung dramatis. Sisik-sisik naga yang kusam mendadak bersinar kembali. Mata naga yang tertutup rapat perlahan terbuka, menampilkan bola mata emas vertikal yang menyala, seperti matahari. Raungan naga yang telah diredam selama 20 tahun, akhirnya pecah, mengguncang langit dan bumi. Yan Hui harus menutup telinganya ropet-ropet, agar gendang telinganya tidak pecah. Gadis itu menatap dengan takjub. Sosok di depannya bukan lagi pria buronan yang lemah dan menyebalkan. Di hadapannya, kini adalah raja dari segala binatang buas, penguasa elemen, Tianyao yang sejati. Sang naga meliuk di udara, merasakan kekuatan yang kembali mengalir deras di setiap urat nadinya. Meskipun belum sempurna karena ketiadaan sisik pelindung jantung, kekuatan Tianyao telah kembali hingga 80%. Cahaya menyilaukan kembali muncul, dan wujud naga raksasa itu menyusut. Tianyao kembali ke wujud manusianya. Namun, kali ini, penampilannya berbeda. Jubah compang-campingnya berganti menjadi jubah zirah hitam dengan ornamen emas. Rambut hitamnya tergerai panjang, dan aura di sekeliling pria itu begitu menekan, hingga membuat udara terasa berat. Tianyao mendarat di hadapan Yan Hui. Wajah dingin dan angkuh itu kini melunak saat melihat kondisi gadis penyelamatnya. Yan Hui tampak pucat pasi. Efek samping teknik pembakar jiwa mulai menggerogoti tubuh gadis itu. Yan Hui terhuyung, hampir jatuh. Namun lengan kuat Tianyao segera merengkuh pinggang ramping gadis tersebut. Kau menggunakan sihir terlarang, ucap Tianyao, bukan bertanya, melainkan vestalisasi fakta. Nada suaranya terdengar marah, namun juga penuh kekhawatiran. Hanya itu, cara masuk ke sini, jawab Yan Hui tersenyum lemah. Bagaimana? Keren kan? Tianyao tidak menjawab. Pria itu mengangkat tubuh Yan Hui dalam gendongannya, lalu melesat terbang, meninggalkan reruntuhan penjara sebelum Suing kembali. Mereka mendarat di sebuah lembah tersembunyi yang penuh dengan bunga persik, tempat yang aman untuk memulihkan diri sebelum pertempuran terakhir. Tianyao membaringkan Yan Hui di atas batu datar, lalu mengalirkan energi murni naga untuk menekan efek samping teknik terlarang yang digunakan Yan Hui. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, suasana terasa hening, namun syarat emosi. Yan Hui sudah merasa lebih baik berkat perawatan Tianyao. Gadis itu duduk menatap punggung Tianyao yang sedang berdiri memandang bulan. Tianyao, panggil Yan Hui pelan. Sang Raja Naga berbalik, tatapan pria itu intens, membuat jantung Yan Hui berdegup kencang. Tianyao berjalan mendekat, lalu duduk di samping Yan Hui. Kenapa kau tidak lari? Tanya Tianyao tiba-tiba. Kau tahu, aku membutuhkan sisik di jantungmu. Sekarang kekuatanku hampir pulih,
Aku bisa mengambilnya kapan saja. Yan Hui menatap mata emas itu. Kau tidak akan melakukannya. Kenapa kau begitu yakin? Karena kau menyelamatkanku dari racun hutan. Karena kau tidak membunuhku di penginapan. Dan karena kau, Tianyao, bukanlah Suing. Jawab Yan Hui tegas. Kalimat itu menohok hati Tianyao. Selama ini, dendam telah membutakan matanya. Membuatnya hampir menjadi monster yang sama kejamnya dengan wanita yang mengkhianatinya. Kehadiran Yan Hui, kepolosan gadis itu, dan pengorbanan tulusnya telah menarik Tianyao kembali dari tepi jurang kegelapan. Tianyao mengulurkan tangan, menyentuh pipi Yan Hui dengan lembut. Ibu jari pria itu mengusap sudut bibir gadis itu. Kau benar, bisik Tianyao. Suaranya terdengar dalam dan tulus. Aku menginginkan kekuatanku kembali. Aku ingin membalas dendam. Tapi, jika harga untuk itu adalah nyawamu, maka aku tidak menginginkannya. Yan Hui tertegun. Tapi tanpa sisik pelindung jantung, kau tidak bisa mengalahkan Suing. Dia memiliki baju zirah dari sisikmu. Aku akan mencari cara lain, atau aku akan mati mencoba. Ujar Tianyao mantap. Aku, Raja Naga Tianyao, bersumpah di hadapan langit dan bumi, tidak akan pernah melukai Yan Hui demi ambisi pribadi. Mulai hari ini, hidupmu adalah hidupku. Air mata menetes dari sudut mata Yan Hui. Pengakuan itu lebih berharga daripada 1000 kata cinta. Di tengah bayang-bayang perang yang akan segera meletus, dua jiwa yang terluka itu akhirnya menemukan rumah di dalam diri satu sama lain. Tianyao menarik Yan Hui ke dalam pelukannya. Mendekap gadis itu erat seolah takut Yan Hui akan menghilang jika dilepaskan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Angin malam tiba-tiba berubah arah. Bau amis darah dan ozon memenuhi udara. Di ufuk timur, awan hitam bergeleng-geleng datang dengan kecepatan tinggi, membawa serta ribuan pasukan langit dan kereta perang emas milik Dewi Suying. Dia datang, ujar Tianyao, melepaskan pelukannya dan berdiri tegak. Tatapan pria itu berubah tajam, siap membunuh. Yan Hui ikut berdiri, menghunus pedang kayunya. Kita hadapi bersama. Bersama, ulang Tianyao. Perang penentuan nasib dunia naga dan manusia telah tiba di depan mata.